Apa kabar warga Nusantara? Jumpa lagi di channel Sok Tahu. Channel yang shock karena baru tahu. Dijajah oleh pihak manapun, negara yang berada di kawasan Asia Tenggara dan juga bersama Indonesia menjadi anggota ASEAN mendapat julukan sebagai negeri gajah putih. Karena saat terjadi perang, terutama ketika Perang Dunia II pecah, Thailand tidak dijajah oleh bangsa Eropa manapun, justru menjadi negara netral. Lalu, bagaimana bisa Thailand menjadi satu-satunya negara di Asia Tenggara yang terbebas dari penjajahan bangsa Eropa? Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara like, subscribe apabila belum pernah, juga tekan tanda loncengnya, dan share ke Nusantara lain apabila sok taunya ini berfaedah. Tanpa banyak-banyak lagi mukadimah, mari kita lanjut. Untuk mengetahui alasan Thailand tidak pernah dijajah, kita harus tahu sejarah di abad ke-19 terlebih dahulu. Saat itu, Thailand dikenal dengan nama Siam, memiliki wilayah kekuasaan dari Laos hingga Kamboja. Di bagian barat Siam berbatasan langsung dengan kerajaan Alaungpaya atau Konbang, di mana kerajaan ini berhasil menguasai sebagian wilayah modern Myanmar. Sejak tahun 1824, Alaungpaya sudah terlibat perang dengan Inggris yang berdampak pada semakin menghilangnya wilayah kekuasaan Alaungpaya dan berakhir jatuh di tangan Inggris seluruhnya hingga akhirnya disatukan dengan koloni Inggris di India. Bagi Siam, Alaungpaya sudah menjadi musuh lama sehingga tidak dipermasalahkan. Justru sebaliknya, Siam memiliki hubungan baik dengan Inggris. Hal ini dibuktikan dari Raja Chulalongkorn dengan gelar Rama V. Semasa kecilnya mendapatkan pendidikan privat dari Anna Leonowens yang berkebangsaan Inggris. Tidak heran jika sampai saat ini Rama V dikenal sebagai raja terbaik, bahkan patungnya masih berdiri kokoh di Bangkok. Bentuk perubahan yang ia lakukan yaitu menyuruh seluruh rakyat Thailand mengganti sepatu tradisional Thailand menjadi model sepatu Eropa yang lebih modern. Hal tersebut dilakukan ketika Eropa datang ke Siam untuk melakukan perdagangan. Bangsa Eropa berpikir jika masyarakat Siam bukanlah masyarakat terbelakang, justru terlihat setara dengan bangsa Eropa dan menganggap mereka sebagai teman. Tidak hanya sebagai partner bisnis dan perdagangan saja, bangsa Eropa khususnya Inggris memiliki hak untuk melakukan penambangan di Siam dan juga turut serta dalam pembangunan jalur-jalur kereta di beberapa wilayah di Siam. Raja Rama V tidak tinggal diam. Ia menjadikan tentara Eropa seperti anak buah, bahkan menganggap seperti bawahan pribumi. Tentara-tentara tersebut dibayar untuk mempertahankan dan menjaga Siam dari kerajaan sekitar seperti Cina dan Burma. Tidak hanya itu saja, Raja Rama V juga membayar arsitek-arsitek dari Eropa untuk membangun berbagai macam gedung dan juga benteng yang ada di Siam dengan bentuk serta kualitas seperti di Eropa. Peperangan masih terus terjadi saat itu. Bahkan di bagian timur Siam atau wilayah modern Vietnam terdapat sebuah kerajaan bernama Dinasti Nguyen yang sudah berperang melawan Prancis sejak tahun 1857, yang saat itu berdalih ingin melindungi misionaris Prancis di wilayah timur Indochina, yaitu Kamboja, Laos, dan Vietnam. Hingga akhirnya Vietnam berhasil ditaklukkan oleh Prancis di tahun 1883. Dinasti Nguyen tetap berdiri, hanya saja urusan internal dan eksternal kerajaan diambil alih oleh pihak Prancis. Prancis tidak puas dengan keberhasilan tersebut. Mereka berfokus di bagian barat, tepatnya Kamboja.
hingga akhirnya di tahun 1884 mereka memaksa raja di Kamboja untuk menandatangani kesepakatan bahwa Kamboja harus berada di bawah kekuasaan Prancis dan memastikan bahwa Kamboja tidak lagi berada di bawah pengaruh Siam. Singkat cerita, terjadilah perseteruan pada tahun 1893 antara pasukan Siam dengan tentara Prancis di lembah Sungai Mekong. Bahkan Prancis membawa kapal perang miliknya ke lepas pantai Bangkok untuk menuntut Raja Siam agar memberikan wilayah di sebelah timur Sungai Mekong kepada Prancis. Mengetahui hal tersebut, pemerintah Siam meminta bantuan kepada Inggris, namun ditolak dengan alasan tidak ingin terlibat dalam masalah tersebut. Siam tahu jika kekuatan militer mereka tidak sebanding dengan Prancis dan akhirnya memberikan wilayah timur Sungai Mekong tersebut kepada Prancis. Akan tetapi, Prancis berniat ingin menguasai seluruh wilayah Siam lalu membaginya dengan Inggris. Pada tahun 1896, Inggris dan Prancis melakukan perundingan yang berisi jika Inggris membantu Prancis dalam menaklukkan Siam, maka Prancis akan memberikan wilayah di sebelah barat Sungai Chao Phraya. Siam tentu tidak tinggal diam saja. Siam mengirim utusannya untuk melakukan negosiasi dengan pihak Inggris secara terpisah. Pada negosiasi tersebut, Siam mengatakan jika wilayah mereka sebaiknya dibiarkan sebagai wilayah merdeka agar dapat difungsikan sebagai daerah penyangga atau buffer zone antara Inggris dan Prancis. Hal ini dilakukan agar kedepannya Inggris dan Prancis tidak mempunyai batasan wilayah secara langsung. Maka jika terjadi konflik antar keduanya akan mudah dicegah. Inggris menyetujui pernyataan tersebut dan memastikan rencana Prancis gagal untuk menguasai Siam dan membaginya dengan Inggris. Kesepakatan yang telah dibuat antara Siam dan Inggris tidak membuat Prancis menyerah. Di tahun 1907, Siam menyerahkan sebagian kecil wilayah yang berada di sebelah barat hilir Sungai Mekong kepada Prancis. Di sebelah selatan, Siam juga melepaskan klaim semenanjung Malaka bagian utara kepada Inggris. Meskipun harus kehilangan beberapa wilayahnya, Siam berhasil memastikan diri untuk menjaga statusnya sebagai satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak pernah dikuasai oleh bangsa Eropa manapun hingga saat ini. Tidak heran jika nama Thailand berasal dari nama Thai, yaitu Pratet Thai, yang artinya tanah kebebasan. Peran negara Siam atau sudah berganti nama menjadi Thailand tidak berhenti di situ saja. Pada Perang Dunia II, negara ini sempat membantu tentara Jepang untuk melawan sekutunya, yaitu Amerika Serikat. Setelah perang usai, Thailand justru menjadi bagian dari sekutu negara Amerika Serikat. Thailand juga sering mengalami konflik selama Perang Dingin, seperti kudeta yang terus terjadi oleh pihak militer beberapa tahun terakhir. Di tahun 1932 terjadi sebuah revolusi tidak berdarah oleh militer serta pejabat sipil yang diketahui oleh Khana Ratsadon. Rakyat Thailand memaksa Raja Prajadipok untuk membuat konstitusi hingga berakhirlah sistem monarki absolut yang telah terjadi selama berabad-abad. Dari hal tersebut dapat kita tarik kesimpulan mengapa negara Thailand bisa tetap menjadi negara merdeka, yaitu pertama, negara Thailand mempunyai sebuah sistem suksesi yang baik dan mantap di abad ke-19. Kedua, Thailand dapat memanfaatkan persaingan dan ketegangan yang terjadi di Indochina, Prancis, serta Inggris. Demikianlah sebab Thailand tidak pernah dijajah yang dirangkum secara singkat. Apabila ada pendapat lain dari warga Nusantara, juga hal yang salah dalam saya menyampaikan, mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Dan saya harapkan komentarnya apabila ada hal yang masih tidak sesuai dan silap, agar sama-sama kita membangun untuk menjadi tahu apa yang belum diketahui. Terima kasih sudah menyaksikan videonya hingga selesai. Tetap jaga kebersamaan dan kekompakan senusantara. Sampai jumpa.